Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pernahkah dalam kehidupan kita memiliki sebuah angan-angan atau impian, memiliki sebuah rumah yang nyaman untuk kita tempat tinggali, apalagi rumah itu berada di lingkungan yang eksklusif. Terlebih rumah itu diberikan oleh seseorang kepada kita. Saya yakin saudara, ketika kita berangan-angan itu ada perasaan bahagia, ada perasaan sukacita. Seandainya rumah itu benar-benar kita miliki, seandainya benar-benar rumah itu diberikan seseorang untuk kita. Ketika kita membayangkannya saja, hati kita sudah sungguh-sungguh berbahagia seandainya hal itu menjadi kenyataan. Pada kesempatan saat ini saya mau memberitahukan kabar sukacita bahwasanya ada pribadi yang mau memberikan rumah, bukan hanya sekedar rumah, tapi rumah ini penuh dengan sukacita, rumah yang penuh dengan damai sejahtera, rumah yang akan kita tinggali selama-lamanya. Siapakah dia yang akan memberikannya? Kita akan baca di dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Saya akan bacakan buat setiap kita. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kabar bahagia ini di kesempatan peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saya mau sampaikan buat setiap kita, bahwasanya kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat tinggal bagi setiap kita orang percaya. Kalau kita membayangkan kita memiliki rumah yang nyaman di sebuah komplek yang eksklusif saja, hati kita sudah benar-benar berbahagia. Terlebih kalau rumah itu benar-benar nyata diberikan oleh seseorang kepada kita. Wow, betapa bahagianya saudara dan saya. Terlebih saudara, hari ini kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, Tuhan berjanji bahwasanya kenaikannya ke surga itu untuk menyediakan tempat tinggal bagi kita. Tempat tinggal yang tidak dapat runtuh, yang tidak dapat terkena bencana ataupun terkena musibah saudara. Tempat tinggal yang nyaman melebihi apapun yang di dunia ini saudara. Itu Tuhan mau sediakan buat setiap kita. Melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari ini yang kita peringati, biarlah hati kita berbahagia mendengar kabar ini. Karena sebenarnya kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu untuk menyediakan tempat bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya. Dan waktu kedatangan Tuhan untuk yang kali yang kedua, itu untuk menjemput kita, untuk kita dapat menghuni tempat tinggal yang Tuhan sudah sediakan. Oleh sebab itu, menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua, seperti dikatakan malaikat ketika murid-murid melihat Tuhan Yesus naik ke surga, dikatakan seperti mereka melihat Yesus naik ke surga pada saat itu, begitu juga nantinya anak manusia datang kembali ke dunia. Dan ketika nanti Tuhan Yesus datang kali yang kedua, saudara, itu berarti kedatangannya untuk kita setiap orang percaya yang berharap kepadanya. Kita akan menerima kunci dari setiap tempat tinggal yang sudah Tuhan sediakan. Oleh sebab itu, dalam menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus kali yang kedua, mari
kita menanti dengan sebuah rasa kebahagiaan. Karena bukan hanya sekedar angan-angan ataupun hanya sekedar impian, tapi ini adalah janji yang Tuhan berikan kepada setiap kita, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya bahwasanya tempat tinggal kita saat ini sedang Tuhan sediakan untuk setiap kita. Oleh sebab itu pastikan hidup kita menerima janji itu. Bagaimana kita mempersiapkan supaya diri kita supaya menerima janji itu? Dikatakan di ayat 6 dikatakan begini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Pastikan dalam kehidupan kita hari-hari ini kita ada di dalam jalan yang sudah Tuhan tentukan buat setiap kehidupan kita. Pastikan setiap kita ada di jalan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Jangan kita melenceng, jangan kita mulai bergeser meninggalkan jalan yang sudah Tuhan tentukan untuk kita melangkah menuju janji yang Tuhan nyatakan. Saudara, waktunya sudah tidak lama lagi. Kita akan menerima kunci dari kediaman kita di surga. Oleh sebab itu, hal yang pertama yang harus kita pastikan, kita tetap di dalam jalan yang sudah Tuhan tentukan. Jangan coba-coba melenceng, jangan coba-coba menjauh atau mencari jalan lain. Karena kalau kita mencari jalan lain, maka kita akan tersesat. Hal yang kedua, saudara, yang kita bisa persiapkan dalam kehidupan kita, dikatakan di ayat 6 tadi, akulah jalan dan kebenaran. Saudara dan saya harus hidup di dalam kebenaran. Dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Tuhan memberikan rohnya, yaitu Roh Kudus, untuk menolong setiap kita, supaya kita dapat hidup di dalam kebenaran. Oleh sebab itu, di hari-hari menjelang kita menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua, mari pastikan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin kepada kebenaran Tuhan. Hari demi hari kita harus berjalan di dalam kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan. Hari demi hari kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus untuk kita hidup di dalam kebenaran. Maka itu akan memastikan setiap kita akan menerima kunci yang Tuhan janjikan, yaitu kunci kediaman kita masing-masing di surga. Karena janji Tuhan, kenaikannya ke surga itu untuk menyediakan tempat tinggal bagi kita. Oleh sebab itu, jangan kita biarkan kesempatan ini, saudara. Karena sebentar lagi kita akan menerima kunci itu. Sambut momen-momen atau waktu-waktu yang sudah semakin dekat ini menjelang kedatangan Tuhan untuk kita menyambut Sang Raja kita. Bahkan kita akan menerima kunci dari setiap tempat tinggal kita di surga yang saat ini Tuhan sedang sediakan untuk setiap kita. Hal yang ketiga, saudara, yang kita bisa persiapkan untuk kita memperoleh janji Tuhan, dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seperti Galatia 2:20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang kuhidupi. Mari di hari-hari ini, kalau kita diberikan kesempatan Tuhan untuk menikmati kehidupan ini, pergunakan kehidupan ini untuk kita melayani Tuhan. Pergunakan kehidupan yang sudah Tuhan berikan melalui pengorbanannya di atas kayu salib untuk kita mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup di dalam jalan dan kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan. Hidup kita bukannya milik kita lagi. Oleh sebab itu jangan serahkan hidup kita kepada dosa. Biar hari-hari ini kita serahkan hidup kita untuk melayani Tuhan, untuk hidup untuk kebenaran Tuhan. Sehingga kita menjadi saksi-saksinya Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini, jangan gelisah hatimu. Percaya kepada Allah bahwasanya kita akan beroleh apa yang Tuhan janjikan. Oleh sebab itu, berbahagialah menjadi orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya melalui peringatan hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, iman kita semakin bertumbuh, dewasa,
dan boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa melalui kesempatan peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus kali yang kedua ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami tahu kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu untuk menyediakan tempat buat setiap kami. Orang-orang yang berharap, orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah Tuhan tebus, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Dan ketika Tuhan nanti datang untuk kali yang kedua, maka Tuhan kiranya kami didapati sebagai pribadi-pribadi yang layak untuk Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Pribadi yang layak untuk menerima kunci dari tempat tinggal yang sudah Tuhan siapkan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, memberkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah oleh karena kasih kemurahan Tuhan, maka hidup kami boleh menjadi orang-orang yang berbahagia oleh karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan semakin melimpah dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom.